Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan cerita lagi lanjutan kemarin tentang integral trigonometri, masih di mata kuliah kalkulus 2. Nah, kali ini kita masuk ke jenis pertama. Jadi kalau kita lihat di buku itu ada 5 jenis dalam penyelesaian untuk trigonometri yang sering kita lakukan pengintegralannya. Jadi beberapa kasus yang sering dijumpain dalam integral trigonometri ini ada 5 jenis. Nah, kali ini kita akan bahas jenis pertama, yaitu integral dari sin pangkat n x dx, atau juga integral dari cosinus pangkat n x dx. Nah, ini akan kita lakukan nanti pengintegralannya berdasarkan dengan jenis ini. Jika n adalah bilangan bulat positif dan ganjil, maka n itu pangkatnya ya, n itu pangkatnya dapat diubah menjadi n kurang 1 dan n sama dengan 1. Atau n akan digenapkan ke yang terdekat. Nanti setiap pangkat itu kita akan fokuskan dia itu harus pangkatnya genap, agar mudah nanti kita menyelesaikan menggunakan sifat trigonometri dan juga aturan pengintegralan di trigonometrinya. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat-sifat trigonometri dan pelaksanaan penyelesaian integral untuk trigonometrinya, aturannya ya. Selanjutnya substitusi dengan menggunakan kesamaan identitas. Nah, sering kita menggunakan sifat-sifat trigonometri ini, itu ada sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Nah, nanti kalau ada jumpa soal yang berpangkat n pangkat 3, kita akan sin pangkat 3, berarti nanti n-nya itu akan kita rubah menjadi n pangkat 1 dan satu lagi n pangkat 2, supaya nanti memudahkan kita membuat kesamaan identitas ke sifat trigonometri itu. Berarti sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini kita bisa merubahnya menjadi, atau juga ada kan, kita selesaikan persamaan sifatnya ini menjadi berarti sin pangkat 2x sama dengan itu 1 dikurang cos kuadrat x ya. Nah, begitu juga bisa kita balik lagi. Berarti kalau sin kuadrat x-nya bisa dapat, berarti cos kuadrat x-nya adalah 1 dikurang sin kuadrat x. Ini awalnya dari sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita akan menggunakan nanti contoh soalnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan contoh soal pertama, yaitu jika diketemukan soal bahwa tentukan integral dari sin pangkat 5 x dx. Nah, kita perhatikan dulu. N-nya ini adalah 5 itu kan ganjil, sementara tadi kita mau mengarahkan ke pendekatannya itu N-nya genap. Nah, bisa 4, bisa 2, tapi yang mendekati dari 5 adalah 4. Kita kurangi turun ke bawah menjadi 4. Nah, untuk menyelesaikan integral sin pangkat 5 x dx ini, maka kita merubahnya dulu. Ini kita sederhanakan, kita samakan juga bahwa itu adalah integral dari sin pangkat 4x dikali sin x dx. Nah, kalau ini dikalikan sin pangkat 4x dikali sin x, itu adalah hasilnya sinus pangkat 5x. Jadi kita sama aja nih kan, karena kan perkalian nih, jadi x-nya. Nah, jadi kalau memang seperti sin pangkat 5, kita menyederhanakan. Nanti kalau misalnya kasusnya ada sin pangkat 7, berarti di sini sin pangkat 6, di sini sin x. Nah, seperti itulah kita menyederhanakan soalnya. Nah, kalau begitu sin pangkat 4 ini bisa kita sederhanakan lagi secara matematik sifat dari sinus, yaitu integral dari sin kuadrat x dikuadratkan. Jadi kalau sin kuadrat x dikuadratkan itu akan menghasilkan sin pangkat 4. Seperti misalnya ada n pangkat 2 dikuadratkan berarti n pangkat 4 ya, atau x kuadrat dikuadratkan berarti itu kan x pangkat 4. Nah, ini juga seperti itu, berarti sin kuadrat x dikuadratkan 2 dikali sin x dx. Ini paham ya? Masih sama penyederhanaannya. Nah, selanjutnya dikarenakan tadi aturan sifat-sifat sinus, sifat-sifat trigonometri, bahwa sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, awalnya kan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi karena kita ingin mencari sin kuadrat x itu berapa, berarti kita cari, kita sederhana seperti ini. Nah, dari hasil ini maka bisa kita peroleh. Nah, awalnya kita perhatikan sin kuadrat x kuadrat. Berarti sin kuadrat ini kita akan menggantikan dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Sehingga kita rubah jadi integral 1 dikurang cos kuadrat x. Karena tadi sin kuadrat x pangkat 2, berarti 1 kurang cos pangkat 2x kuadrat dikali sin x dx.
Jangan tanya ini dari mana, berarti ini soalnya awalnya ini. Sin kuadrat X dikuadratkan dikali sin X dx, kita rubah sin kuadrat X-nya, sehingga kita dapat integral persamaannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi bahwa ini bisa kita kuadratkan. Ya, seperti 1 kurang X kuadrat, berarti kan 2 kali 1 kuadrat dikurang X, 2 kali 1 kali X misalnya. Kemudian dikali X pangkat 2. Ya, kalau seperti ini juga aturan pengkuadratan kan bisa kita selesaikan bahwa 1 kuadrat itu hasilnya 1. Kemudian kita kalikan 2 kali 1 dikali min cos kuadrat X, hasilnya min 2 cos kuadrat X. Nah, kemudian min cos kuadrat X ini kita kuadratkan, hasilnya adalah cos pangkat 4X. Jadi 1 dikurang cos kuadrat X dikuadratkan, hasilnya adalah 1 kurang 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4X. Sin X dx masih sin X dx. Nah, sampai sini kita akan lanjutkan. Kita akan kembali bahwa aturan diferensial turunan ya pada fungsi trigonometri, bahwa jika diketahui Y sama dengan cos X. Nah, ini kita akan diferensialkan karena di sini diketahui bahwa sin X dx ini adalah turunan dari cos X nantinya. Jadi kita akan mencari dulu cos X-nya, diturunkan. Berarti kalau Y sama dengan cos X adalah dy per dx sama dengan min sin X. Ini adalah aturan diferensial pada trigonometri. Jadi kalau lupa nanti coba buka lagi bukunya. Diketahui bahwa dy per dx sama dengan min sin X. Nah, kemudian karena Y adalah cos X, kita tulis d cos X. Nah, kenapa Y ini adalah cos X? Berarti turunan dari cos X terhadap dx-nya sama dengan min sin X. Berarti dapat kalau begitu kita dapat d cos X sama dengan min sin X dx. Nah, kita sudah ketahui kan, dapat nih. Ini saya warnakan ungu supaya memudahkan nanti di depan ada bagian-bagian yang harus kita pilih. Nah, kita kembali lagi bahwa sin X dx, seperti soal tadi kita sudah dapat nih, sin X dx sudah kita cari, dia ini akan kita gantikan ke cos X berapa hasilnya ya, supaya nanti bisa diintegralkan karena cos. Kalau ini masih ada sin X-nya. Oke, berarti kita dapat d cos X sama dengan min sin X dx. Hanya saja di sini minus, sebelumnya itu adalah plus. Agar memiliki tanda minus, nah seperti tadi hasilnya kan minus, maka sisi luar integral kita kalikan minus, dan sisi dalam integral juga kita kalikan minus, supaya nanti di sini jadi min. Ini soal kita awal, kita hasilnya sudah kita tahu bahwa di sini ada sin X dx. Nah, supaya hasilnya sama dengan d cos X ini, supaya min sin X dx, maka kita kalikan dulu, memudahkan kita. Berarti di sini kita kali minus, kemudian di sini kita kali minus. Oke ya, jadi di sini 1 minus, perkalian juga di sini 1 minus. Jadi kita tulis min integral dari 1 kurang 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat X, 4X ini, nah ini, itu kita kalikan minus 1, kemudian dikali, yang ini kita minus, berarti min sin X dx. Supaya apa? Nanti kita bisa merubah min sin X dx ini menjadi d cos X. Nah, jadi makanya saya warnakan ungu tadi, karena memang sebelumnya kita tulis dia warna ungu, berarti d cos X sama dengan min sin X dx. Ini dia, kita rubah sin X dx-nya jadi min sin X dx. Sehingga kita bisa rubahnya jadi cos X. Berarti bisa kita tulis min integral dari 1 kurang 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4X dikali d cos X. D cos X ini adalah min sin X dx. Tadi sudah kita substitusikan, kita jadi d cos X. Nah, ini saya warnakan biru 1 supaya nanti kita aturan integral itu bisa dibagi-bagi. Nah, kalau integralnya 1 dikurang 2X misalnya ditambah X dikali dengan dx, kan biasanya sering kita menyelesaikan seperti itu. Nah, kalau integralnya berarti nanti kita akan pilih yang warna biru ini 1 integral, yang warna hijau ini 1 integral, yang warna merah juga 1 integral, supaya kita memudahkan penyelesaian integralnya. Oke ya, kita lanjutkan sama dengan, nah ini kita pisahkan. Karena awalnya di sini min 1, min integral 1, ya kita kali nih, min integral 1, oke ya. Oke, min integral 1, d cos X, karena dia integral berarti kita ingat. Sebelumnya ini ada d cos X, kita taruh di depannya ya. Oke, d cos X. Kemudian kenapa plus? Kita lihat lagi bahwa di sini min. Minus dikali integral min 2 cos kuadrat X d cos X. Berarti hasilnya plus integral dari 2 cos X kuadrat d cos X. Ini dari mana? Seperti sebelumnya bahwa ini minus dikali minus 2 cos kuadrat X, kemudian dikali d cos X. Oke. Kemudian yang terakhir warna merah adalah integral minus, dari mana minusnya berarti min dikali plus cos pangkat 4x d cos x, sehingga kita peroleh min cos pangkat 4x d cos x. Jadi ini warna merah dari mana sudah tahu, warna hijau dari mana tadi per bagian-bagian ya.
Nah, kalau seperti ini kita langsung integralkan sudah bisa. Nah, minus 1 d cos X. Ingat, waktu saat kita ada integral 1 dari X, 1 dx atau integral 1 dx berarti dia adalah X-nya ya. Nah, jadi kalau di sini d cos X berarti integralnya adalah cos X, min cos X. Ya, sama seperti kita tadi, integral 1 dx, itu hasilnya adalah X. Jadi integralnya. Nah, kemudian kita integralkan yang ini, 2 kita keluarkan karena konstanta, boleh integral dari cos kuadrat X d cos X. Ingat, kalau misalnya di sini adalah X kuadrat dx berarti 1/2 ditambah 1, 2-nya pangkat ini ya, 1/2 tambah 1, cos, karena kuadrat di sini 2 tambah 1. Kalau kita biasakan di sini ada X kuadrat, berarti 1/2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Ini karena cos X, berarti kita rubah cos X. Dan ingat, ini sudah d cos X. Tapi kalau biasa dulu kan kita di sini adalah dx. Jadi harus sama, ini cos X, di sini juga harus d cos X. Makanya dapat ini bahwa 1/2 ditambah 1 dikali cos, ini 2 ditambah 1 X. Ya, karena ini cos X, ini cos X. Oke, selanjutnya min, kemudian ini juga kita cos X, di cos X kita bisa selesaikan, berarti 1/4 tambah 1 dikali cos 4 pangkat 4 tambah 1 X. Karena kan ini cos X-nya, ditambah konstanta karena ini integral, tak tentu muncul integral konstantanya. Sehingga kita dapat peroleh hasil sama dengan min cos X ditambah, perkalian aja nih, 2 kali 1/3, berarti 2/3 ya. 2 kali 1/3, berarti 2/3 cos pangkat 3X dikurang 1/5 cos pangkat 5X ditambah konstanta C ya. Baik, itu dia hasil dari contoh 1 kita, sudah hasilnya. Sekarang kita masuki ke contoh kedua. Nah, ini lebih sederhana daripada contoh pertama. Ini sama juga, kita menggunakan sifat-sifat dari trigonometri dan juga menggunakan aturan integral di trigonometri. Nah, contoh keduanya diketahui integral sin kuadrat X dx. Berapakah hasil dari integral sin pangkat 2 X dx? Ayo kita perhatikan dulu n-nya, pangkat n-nya tadi, ini sudah genap. Kalau tadi contoh awalnya kita ganjil ya. Nah, kalau kita genap, ini sudah aman, kita langsung menyelesaikan mengikuti sifat-sifat trigonometri dan aturan integralnya. Nah, kita ingat dulu sifat-sifatnya bahwa diketahui sin kuadrat X itu adalah 1/2 dikali 1 kurang cos 2X. Ingat waktu saat kemarin penjelasan bahwa rumus untuk sin pangkat n X itu rumusnya adalah 1/m, ya, kalau sin pangkat m ya, X itu hasilnya ini m, berarti 1/2 1/m dikali 1 dikurang cos mx. Nah, ini rumus sifat trigonometri yang kemarin telah kita ingatkan. Sehingga kita tulis seperti ini. Nah, jadi tinggal kita ganti nih, sin X kuadratnya bisa kita gantikan langsung dengan setengah ini. Berarti sama dengan integral dari setengah 1 dikurang cos 2X dx. Nah, jadi kalau misalnya sin kuadrat X dx, ini kita ganti sin kuadrat X-nya dengan setengah kali 1 kurang cos 2X. Oke ya, selesai, lanjut. Nah, selanjutnya kita selesaikan, berarti integral setengah 1 kurang cos 2X dx ini kita kalikan ke dalam. Nah, integral setengah kali 1 setengah, kemudian setengah kali min cos 2X berarti min setengah cos 2X. dx masih dx. Nah, apabila kita pecahkan aturan trigonometri karena di sini kurang, berarti bagian setengah ini kita jadikan satu integral dan bagian min setengah cos 2x ini juga satu bagian integral. Sehingga kita tulis integral ya, setengah x kita masukkan dx-nya. Jadi setiap ada integral jangan lupa di ujungnya diakhirkan dengan dx. Ya, ini sering lupa nih mahasiswa. Kadang sini tidak ada dx karena sering lupa. Nah, kemudian minus, integral kita tulis integral, kemudian setengah cos 2x dx, cos 2x dx. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa langsung menyelesaikan integralnya. Ini konstantanya kita keluarkan integralnya, berarti integral dari 1 dx. Ya, seperti tadi ya, seperti sebelum-sebelumnya, dikurang dengan setengah kali integral cos 2x dx. Nah, diketahui bahwa, nah ini juga aturan integral dan trigonometri bahwa integral cos nx dx sama dengan 1/n sin n x. Jadi kalau di sini cos 2x dx berarti 1/2 sin 2x. Oke ya. Kita kembali ke soal kita dulu, ini berarti setengah integral dari dx setengah cos 2x. Nah, ini cos mx-nya sudah ada.
kita akan selesaikan. Berarti setengah kali X, karena integral dari dx adalah X. Dikurang setengah, nah integral tadi cos 2X dx. Berarti setengah sin 2X ditambah C. Tahu ya ini dari mana? Dari aturan integral tadi. Nah ini dia. Sementara kita ketahui bahwa setengah di sini adalah cos 2X. Kita menggunakan di sini cos 2X, ini dah hasilnya. 1/2 sin 2X ditambah C. Oke. Selanjutnya hasilnya adalah setengah X. Nah, setengah X, karena dari sini dikurang, berarti setengah kali setengah. Jadi 1/4 sin 2X tambah konstanta. Nah, begitu penyelesaian trigonometri untuk jenis 1. Ada 4 jenis lagi ke depan yang perlahan akan kita coba jelaskan. Nah, ini 2 contoh sudah kita selesaikan. Terima kasih. Demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.